Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Rahmat Hidayatullah dengan NIM 21051204020 dari Prodi S1 Teknik Informatika B 2021. Di sini kita akan melanjutkan praktikum yang ketiga yang berjudul If This Then That. Untuk langkah yang pertama, kita membuat rangkaian seperti yang ada di gambar. Terdapat home gateway, fan, window, furnace, thermostat, AC, dan smartphone. Kemudian langkah yang kedua adalah men-setting fan, window, thermostat, furnace, AC, dan smartphone agar fan dapat dikendalikan oleh smartphone dengan kondisi sebagai berikut. Oke, langsung saja kita menuju Cisco packet tracernya. Kita siapkan dahulu perangkat yang kita butuhkan. Tadi kita butuh home gateway, kemudian smartphone ada di sini, fan, ini furnace, thermostat, AC-nya mana ya? AC, oh ini. Nah, secara default fan, window, furnace, thermostat, dan air conditioner ini otomatis terhubung dengan home gateway, dikarenakan jika kita lihat di config kemudian wireless, SSID dari home gateway ini sama dengan halnya yang ada di fan. Home gateway kan dari SSID-nya. Nah, sama kan? Karena sama maka akan otomatis terhubung. Nah, di sini saya ingin mengganti SSID-nya menggunakan nama saya sendiri. Kemudian menggunakan authentication WPA2. Saya beri password. Oke. Nah, jika pada home gateway-nya kita rubah SSID dan authentication modenya, kita juga perlu merubah pada semua jaringan IoT ini. Untuk merubahnya, double klik kemudian config ke interface wireless. SSID-nya kita samakan. Tadi SSID-nya Rahmat, kemudian WPA2, password. Nah, jika kita close, nantinya akan otomatis terhubung. Nah, dapat kita lihat terdapat garis penghubung berupa strip-strip ini tandanya sudah terhubung. Kita lakukan konfigurasi yang sama pada window, furnace, thermostat, dan sebagainya. Nah, jika kita sudah selesai men-setting semua perangkat IoT yang ada di sini dengan SSID yang sama dengan home gateway, autentikasinya juga sama, maka otomatis akan terhubung seperti ini. Ini sudah terhubung semua. Kemudian kita akan mengecek IoT monitornya di desktop. IoT monitor ini. Untuk server address-nya kita pakai default
karena kita tidak men-setting apapun selain SSID dan authentication login. Nah, di sini dapat dilihat tidak terdeteksi IoT 0 sampai 4 ini dikarenakan di bagian event ini, kemudian config yang global settings, IoT servernya berada pada state none. Kita rubah state-nya menjadi home gateway. Cek lagi. Nah, jika kita rubah menjadi home gateway, di sini akan terdeteksi kipasnya ceiling fan ini. Namun untuk yang ini kan belum disetting, maka tidak akan muncul di sini. Untuk itu kita setting terlebih dahulu semuanya. Kita cek lagi di IoT monitor. Nah, ceiling fan, window, furnace, thermostat, AC, oke, semua sudah lengkap. Nah, di sini jika kita lihat pada thermostatnya di bagian specification ada bagian penggunaan. Untuk penggunaan thermostat ini menghubungkan furnace yang ini dengan port D1, kemudian yang D2 ini untuk AC. Untuk menghubungkannya kita menggunakan IoT custom cable. Yang ini digital port 0 dihubungkan pada 1. Ini yang 2 dihubungkan ke 0. Nah, gunanya kabel ini untuk mensinkronisasikan. Jadi misal nanti kan kita beri kondisi sebagaimana yang ada di tugas ini. Kondisi ini nanti akan diaplikasikan pada kondisi di IoT monitornya. Itu nanti otomatis. Caranya kita pergi ke tab condition di IoT monitor. Klik tombol add. Sebentar. Ini kok kecil layoutnya. Ini agak besar kayaknya. Login lagi. Tab condition. Tambahkan. Nah, kita wajib memberi nama dari kondisi ini. Jika tidak nanti pasti error. Untuk kondisi pertama, condition 1 saja. Oke. Kemudian yang kita filter kan thermostat ini. Kondisi thermostat ini kita ambil kemudian memberikan sebuah instruksi pada kipas nanti. Jadi if nama atau ID-nya adalah IoT 2, kemudian kita akan perlu yang bagian temperatur dengan kondisi lebih dari 20 nyala cepat. Lebih dari 20. Jadi begini, kemudian jika IoT 2 temperaturnya lebih dari 20, maka kipasnya nyala. IoT 0. IoT 0 status. Ini kondisinya nyala cepat. Status cepat high. Kita oke. Nah, ini kondisi pertama sudah. Kemudian kondisi yang kedua. Masih sama, mengacu pada thermostat IoT 2. Untuk kondisinya kurang dari 15 mati. Kurang dari 15. Dan IoT 0 status off. Kita cek lagi, oke sama. Kemudian kita tambahkan kondisi yang ketiga. Kondisi ketiga ini terdapat dua kondisi, lebih dari 15 dan kurang dari 20 nyala lambat.
lebih dari 15. Nah, untuk menambahkan menjadi 2 kondisi, kita klik tombol plus condition. Targetnya sumbernya dari IoT 2, temperatur, kemudian tadi apa? Kurang dari 20. Then set IoT 0 status to low. Oke, low. Nah, ini ada 3 kondisi sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, untuk sekarang kita perlu men-setting termostatnya. Kembali ke tab home, termostat. Nah, sekarang kan masih pada suhu 11 derajat. Jadi tidak ada tidak memenuhi kondisi yang ada di sini. Memenuhi sih yang B ini, kurang dari 15 mati. Nah, kita coba panaskan pakai heating. Nah, jika kita mengeklik salah satu ini, heating atau cooling, ini pasti salah satu dari 2 perangkat ini akan nyala. Kondisi sekarang masih heating. Kalau heating kan furnace. Nah, untuk indikasinya ada merah-merah ini. Coba saya off kan. Nah, indikasinya hilang kan. Untuk indikasi AC-nya, jika kita hidupkan, di sini ada merah-merah ini. Ini bisa di zoom nggak ya? Wah, kok hilang. Nah, ini kondisi terakhirnya adalah AC-nya dinyalakan atau termostatnya kondisi cool. Oke, kita panaskan dahulu. Paling tidak lebih dari 15 derajat, ini harusnya sudah nyala dalam kecepatan rendah. Nah, dapat dilihat berubah pada suhu 15 derajat. Dalam state kipasnya berjalan dengan kecepatan rendah. Kita tunggu sampai kondisinya 20 derajat. Jika 20 derajat, seharusnya ini garisnya ada 2 dengan kecepatan tinggi. Sembari menunggu, kita coba untuk menambahkan kondisi pada window ini. Targetnya tadi IoT 3 dari IoT 2, temperatur. Sebenarnya bisa sih di grup tadi, tapi terlanjur. Kalau 18 ini buka, gitu aja sih. Oke. Dicek lagi di bagian home. Termostat sekarang berapa derajat? 18. Kok gak buka yang ini? Kita cek window. Oh, sorry. Tadi kan kondisinya sama dengan. Berarti harusnya lebih. Nah, karena tadi lebih dari 18 kondisinya, otomatis ini akan membuka. Dan dapat kita lihat di sini garis di fan-nya ini ada 2, berarti kondisinya berada kecepatan penuh. Nah, benar kan? 20. Oke, sekiranya kayaknya sudah selesai sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.